Nah, kalau korin, apa cirinya kalau hilang nih ya? Nah, kalau korin, kalau misalkan hilang, itu dia lebih cepat ngikuti fantasi khoyalinya, itu korin. Jadi ada salah satu kelemahan dalam jiwa kita itu namanya fantasi khoyali. Artinya dia nanti banyak ngecaprak kemana-mana. Jadi kalau berbicara dia tuh tinggi gitu, tapi nggak sesuai dengan keadaannya. Misalkan, oh tadi saya udah ketemu Prabowo. Nah, itu korin tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu, itu korinnya yang hilang. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu. Jadi perbedaannya tipis dengan sukma. Kalau sukma dia lebih kepada ingatan memorinya yang lupa, yang sifatnya itu kesehariannya. Tapi kalau yang korin dia lebih kepada sesuatu imajinasi atau halusinasi dia, itu korin tuh yang main. Karena dia kan kebisikan lebih. Kalau ada teman banyak halusinasi, imajinasi, tadi saya habis sama ketemu Miyabi gitu kan. Mungkin korinnya aja ketemu Korinnya iya. Terus melaporkan Langsung pakai Sugiono. Itu kemana-mana. Atau tadi saya ketemu dengan Prabowo Siliwangi, saya ketemu Nabi Sulaiman. Nah, itu korin. Ya. Nah, kalau ada yang kayak gitu teman-teman kita, itu korinnya yang kena. Nah, diservis lagi nih. Bawa Bojonegoro ya, servis bengkel hati. Nah, itu ciri yang pertama kalau korin. Jadi dia lebih kepada fantasi khoyali. Makanya salah satu penyakit rohani juga fantasi khoyali. Artinya dia menceritakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi dia dan itu berlebihan, tidak setiap orang bisa nerima gitu. Nah, itu namanya fantasi khoyali dan itu akibat korinnya yang hilang kayak gitu ya. Nah, itu ciri yang pertama. Pokoknya kalau bicaranya ngawur kemana-mana, kan kalau sukma hilang dia hanya lupa, nggak sadar. Tapi kalau fantasi khoyali dia ngomong kemana-mana gitu, seolah-olah itu bukan dirinya. Nah, itu karena yang bicara tadi makhluk gaib yang menguasai dirinya. Karena posnya tadi itu pos kamlingnya udah jebol semua. Jadi skripnya pada hilang, masuk tuh dia kayak gitu ya. Iya, jadi si mantor-mantornya tuh gak ada mantor-mantornya, dikuasai sama penjajah. Jadi akhirnya bicaranya kemana-mana kayak gitu. Itu ciri yang pertama. Nah, kalau ada teman-teman kita sedulur bicara ngawur kayak gitu kemana-mana, itu korin. Tapi kalau kita setengah masih sesuai dengan ukurannya itu wajar. Ini kalau di luar, nah, berarti dia itu akibat kebanyakan nonton Harry Potter gitu. Banyak fantasinya kemana-mana. Padahal nggak seperti itu juga kan, lebay kan gitu. Masa ada motor terbang gitu kan, si Hagrid kayak gitu kan, Voldemort kayak gitu. Nah, pokoknya kalau teman bisa nonton itu paham lah, oh kayak gini ya khoyali. Artinya nggak sesuai dengan nyata tuh, nggak ada yang kayak gitu. Nggak, itu hanya di film-film fantasi aja. Nah, kayak gitu. Kan ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, ciri kalau korin kita itu hilang, ya. Ciri yang keduanya, kita itu daya tahan tubuh juga mulai lemah. Nah, kalau ruh kan lemas, tapi nggak ada yang sifatnya kayak misalkan darah keluar segala macam. Nah, kalau korin dia lebih ekstrim. Kalau misalkan dia sampai misalkan kita keluar darah dari mulut kita, atau misalkan tiba-tiba keluar apa namanya yang lainnya, atau misalkan kita tiba-tiba sama kayak tangan kayak kemarin kayak gitu, tiba-tiba plus gitu kan, bawa ke rumah sakit, itu pun kan ya itu karena korinnya ada yang hilang gitu. Maka tadi kan drop gitu ya. Ngedrop. Nah, tadi kan itu termasuk saya balikin lagi semuanya. Itu kan lebih, makanya kan ya sampai dalam itu habis kan gitu. HB-nya, hemoglobinnya itu. Karena kan dia berbicara kebetulan darahnya itu. Trombositnya hilang gitu kan, darah merahnya saudara putihnya. Nah, itu korin. Nah, dia lebih ke sana. Jadi bukan lagi tubuhnya langsung keluar itu sampai enggak ini. Tuh. Atau misalkan sampai dia itu keluar cairan apapun dari tubuhnya, itu berarti korinnya udah mulai hilang tuh, karena fungsi dia kan membutuhkan saraf-saraf sel-sel yang rusak, yang sel mati. Nah, ini tiba-tiba pada keluar semua nih, nah, dropnya total. Nah, itu udah tuh korin yang rusak, diperbaiki. Nah, berarti korin kita diambil sama mereka di tawar. Ciri yang ketiga,
kalau korin itu hilang gitu ya, kalau korin itu hilang, dia kesehariannya, kehidupannya lebih bukan dirinya, tetapi lebih ngikuti bisikan dalam dirinya kayak gitu. Jadi kayak orang yang punya pribadi ganda gitu, jadi lebih kepada pribadi orang lain, bukan pribadi dia kayak gitu. Intinya kalau korin lebih ke bisikan, kan dari awal juga sebagai spionase iblis, mata-mata iblis. Makanya iblis kenapa bisa menggoda kita sesuai dengan hobi kita, karena kan setan itu menggoda kita lebih cepat dengan hobi kita, apa nih kesukaan kita. Makanya dia sukses diantaranya karena punya korin tadi. Tapi kalau dari Islam enggak, dia kuat itu korin. Yang keempat, orang yang sering lemah jiwanya, yang gampang kesinggung, yang gampang sedih, yang gampang marah, yang gampang galau, sakit hati, gampang sedih, itu gampang dia kayak gitu. Tapi kalau sering bahagia tiap hari, selalu susah kesurupan, ya, makanya Kang Surya susah kesurupan, dia dimasukin juga susah ya, karena bahagia terus. Beda dengan yang sering nguruk sendiri, kelamun, gampang ya kan? Makanya kalau pengen latihan medium, diantaranya teman-teman usahakan jangan bahagia, harus sedih dulu. Itu diinget-ingetin dulu yang paling siapa gitu, diputus pacarnya waktu SD, misalnya waktu SD, tapi kan nggak apa-apa. Waktu dulu sedihnya di apa? Itu gampang nanti seng, karena ada ruang lingkup masuk ke dia. Dia kan maksudnya kepikiran, kayak gitu ya, kayak gitu. Makanya di saat orang lagi sedih, dia tuh nggak akan ada potensi buat bangkit. Bahkan dalam sebuah keterangan untuk mempelajari ilmu, kalau pengen mudah itu jangan sedih. Orang yang sering sedih susah untuk bisa menerima ilmu. Orang bahagia lah yang nggak menerima ilmu. Nah, kayak gitu. Ya masuk lah ilmu tapi jin. Ya, secaranya kalau pengen medium. Itu korin. Baik, udah tuh korin ya. Nah, korin tiap orang itu beda-beda. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 20. Tapi rata-rata ada 5 sama 6. Nah, Kang Apud, apakah beda antara korin yang 6, yang 20? Sama aja. Itu berarti kalau korinnya 20 atau 15 berarti sakti? Enggak, sama. Mau banyak, mau sedikit itu enggak ngaruh. Yang utama dalam korin Islam atau tidak gitu. Mau korin misalkan kita mau 6, mau korin 10, mau berapapun itu enggak masalah. Yang pasti karena korin itu corongnya iblis, berarti kalau makin banyak juga bisikannya lebih. Nah, pintunya semakin banyak berarti. Nah, berarti bisikannya makin banyak. Pokoknya kalau teman-teman lebih condong ikuti bisikan, itu berarti korin kitanya yang paling mendominasi kayak gitu. Nah, tapi kalau di Islam kan nanti walaupun ada bisikan sama si korin kita itu, bisikan itu akan tepat semua. Artinya kita akan kuat melewati bisikan-bisikan itu.